Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, nama Lutfi Latulasana dengan NIM 1965117. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai pembelajaran bab 4, yakni tentang manajemen berdasarkan aktivitas ABM, yakni ada di bab 4.c. Berikut penjelasan yang saya berikan. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen terpusat kepada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM meliputi analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. Terdapat dua dimensi dalam ABM. Yang pertama, dimensi biaya. Dimensi biaya merupakan dimensi yang dimana memberikan informasi biaya mengenai sumber daya aktivitas produk dan pelanggan, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, dimensi proses merupakan dimensi yang memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas tersebut dilakukan, dan seberapa baikkah aktivitas tersebut dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengatur atau mengukur perbaikan berkelanjutan. Berikut ini merupakan model ABM dua dimensi. Pembahasan selanjutnya yakni analisis nilai proses. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah analisis penggerak. Analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan bahwa penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Selanjutnya, analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan proses identifikasi, penyebaran, dan evaluasi aktivitas-aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal, yaitu yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Tiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang terakhir ialah menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah dan atau yang bernilai kurang. Selanjutnya merupakan klasifikasi aktivitas. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah atau value added activity merupakan aktivitas yang diperlukan oleh perusahaan agar dapat bertahan dalam bisnisnya. Kemudian yang kedua, aktivitas tidak bernilai tambah atau non value added activity merupakan aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan dalam bisnisnya. Oke teman-teman, kali ini kita juga akan membahas mengenai cara aktivitas mengurangi biaya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, eliminasi aktivitas, di mana eliminasi aktivitas ini lebih memfokuskan kepada aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga dapat dikurangi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemilihan aktivitas. Pemilihan aktivitas ini dilakukan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi pesaing. Selanjutnya, pengurangan aktivitas. Pengurangan aktivitas dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam aktivitas tersebut. Pendekatan ini terutama ditunjukkan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas yang tidak bernilai tambah, sehingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi dan tidak dilakukan lagi oleh perusahaan. Selanjutnya, pembagian aktivitas. Pembagian aktivitas yakni meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis titik khususnya. Kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meninggalkan total atau tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengukuran kinerja. 3 pengukuran kinerja ukuran kinerja aktivitas terpusat pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ialah efisiensi, berfokus kepada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. 2, kualitas, berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. 3, waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurang mampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas.
Ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan dicapai laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, cenderung biaya branch matching, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam rumus perhitungan. Di sini ada dua rumus, yakni pertama rumus mengenai biaya bernilai tambah di mana SQ dikali SP, kedua biaya tidak bernilai tambah yakni AK dikurang SQ dikali SP, di mana SQ merupakan tingkat kualitas bernilai tambah untuk suatu aktivitas, SP merupakan harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, AK merupakan kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan apabila sumber daya dipasok pada waktu yang dibutuhkan, atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh apabila sumber daya dipasok di muka. Oke, di sini juga terdapat tabel di mana berhubungan dengan rumus yang ada di atas tadi. Di mana di sini ada aktivitas, penggerak aktivitas, SQ, AK, dan SP. Aktivitas penggunaan bahan, penggerak aktivitas yang merupakan pounds, SQ-nya 40.000, AK-nya 44.000, dan SP-nya 40. Pengerjaan ulang, jam tenaga kerja, persiapan, penggerak aktivitas merupakan waktu persiapan, pemeriksaan, penggerak aktivitasnya adalah jam pemeriksaan. Selanjutnya, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Di sini terdapat biaya-biayanya. Di sini ada aktivitas seperti penggunaan bahan bernilai tambah sebesar 1.600.000, tidak bernilai tambah sebesar 160.000, dan biaya aktual bernilai sebesar 1.760.000. Pengerjaan ulang, persiapan, dan pemeriksaan sehingga menghasilkan total sebanyak bernilai tambah sebesar 1.600.000. Pembahasan yang terakhir ialah mengenai ukuran non keuangan bagi kinerja aktivitas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ukuran efisiensi, kedua, otomatisasi, ketiga, penyimpanan persediaan, keempat, kualitas, kelima, waktu, keenam, keandalan, ketujuh, ketertanggapan, dan yang terakhir ialah efisiensi siklus manufaktur. Oke teman-teman, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Lutfi Latul Hasanah dengan NIM 196510117 undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.